Bruca, Brule dan Maca. Kenalin, aku Nadine dan di sini aku nggak sendiri. Aku ditemanin sama teman aku. Hai, nama aku Anissa. Nah, kali ini kita bakal ngebahas topik yang mungkin sering kita dengar, namun jarang banget kita pahami secara mendalam, yaitu subjek dan objek dalam hukum dagang. Nah, Kak Ica, kenapa sih topik ini tuh penting banget buat dibahas secara mendalam? Nah, pasti kalian di sini bertanya-tanya ya, kenapa sih topik ini harus dibahas? Nah, oke. Hal ini sangatlah penting ya, karena setiap transaksi, entah itu jual beli barang dalam sehari-hari, entah itu investasi atau kerjasama dalam bisnis, pasti ada yang namanya subjek dan objek. Nah, dua hal ini ibarat fondasi dalam sebuah perjanjian dagang, begitu kan Nadine? Nah, kalau ibarat rumah tanpa fondasi, rumahnya nggak bakal jadi, bakal roboh. Oke, gitu. jadi ini sangat penting banget ya buat Penting dibahas banget. karena ini adalah dua hal ini adalah fondasi ya dalam sebuah perjanjian perdagangan begitu. Di episode kali ini kita berdua bakal ngediskusi ini sebenarnya apa aja sih peran subjek dan objek dalam hukum dagang, dan apa aja contohnya dalam kehidupan sehari-hari, dan kenapa sih kita harus ngerti ini biar nggak salah di dunia bisnis, biar kita tuh nggak salah langkah teman-teman. Apalagi buat kalian yang pengen masuk ke dalam dunia bisnis, kalian penting banget buat memahami lebih dalam tentang subjek dan objek dalam hukum ini gitu. So, Oke. langsung aja kita mulai obrolannya. Nah, kita bakal ngebahas hal yang paling mendasar dulu nih, yaitu apa sih subjek dan objek dalam hukum dagang itu? Kak Ica tahu nggak sih apa itu subjek hukum dagang? Subjek itu adalah pihak yang terlibat dalam suatu perdagangan gitu. Apa aja sih isinya? Nah, yang pertama yaitu ada orang perseorangan seperti individu yang melakukan perdagangan. Nah, yang kedua yaitu ada badan hukum seperti PT, CV, firma, koperasi, yayasan yang diakui hukum sebagai pihak itu. Dan mereka ini mempunyai hak dan kewajiban. Apa sih contohnya? Seperti bayar pajak, melindungi konsumen, dan lain sebagainya. Oke, Gitu sekarang kan, kita udah Nadine? tahu ya apa itu subjek dalam hukum dagang. Oke, nih aku boleh tanya lagi nggak ini ke Kak Nadine boleh, ini? boleh. Kan aku belum tahu nih objek hukum dagang tuh apa aja. Coba boleh dijelaskan atau disebutkan mungkin? Boleh banget. Nah, objek dalam hukum dagang itu adalah apa-apa aja yang diperjualbelikan atau diperjanjikan. Bisa berbentuk dalam barang yang berwujud, misalnya mobil, pakaian, makanan. Juga bisa berbentuk barang yang tidak berwujud seperti hak cipta, saham, paten, dan merek dagang, teman-teman. Nah, objek itu harus sah menurut hukum, jadi dia nggak boleh melanggar kesusilaan atau aturan. Oh, gitu gitu Kak ya, Kak Ica. Nadine. Oke, jadi menurut dua penjelasan tadi ini, subjek dan objek itu adalah dua hal yang saling keterkaitan, teman-teman. Jadi nggak bisa dipisahkan ya teman-teman. Betul. Jadi kalau misalnya ada subjek harus ada objek juga. Kalau Betul. ada objek ya pasti harus ada subjek teman-teman. Nggak bisa ya satu gitu nggak bisa. Jadi Nggak mereka bisa. keterkaitan. Betul. Nah, berarti kan subjek dan objek ini punya hubungan yang sangat erat ya Kak Ica. Iya betul. Bisa tolong jelasin nggak kenapa mereka ini sangat keterkaitan dengan erat banget gitu? Oke, boleh ya. Nah, apa sih subjek hukum itu? Nah, subjek hukum itu adalah sebuah perjanjian. Nah, kalau misalkan objeknya itu adalah isi perjanjian. Contohnya seperti ini. PT A menjual mobil ke PT B. Nah, itu disebutnya subjek. Apa sih contoh objeknya? Nah, objeknya itu adalah si mobil yang tadi. Nah, itu objeknya gitu, teman-teman. Ngerti Nah, sekarang. iya. Nah, aku boleh nanya nggak nih sama Kak Nadine? Boleh. Apa sih syarat sah objek perdagangan itu? Boleh dijelasin nggak sih apa aja? Boleh banget. Jadi objek itu harus jelas, mau itu dalam bentuk, Oke, jumlah, baik. ataupun sifatnya harus jelas. Nah, selanjutnya objek itu harus dapat diperdagangkan, teman-teman. Jadi nggak boleh itu yang namanya bertentangan juga dengan undang-undang atau ketertiban umum, nggak boleh gitu. Nah, biar kita semua makin lebih ngerti tentang topik yang kita bahas hari ini,
kita mau masukin ke contoh singkatnya nih teman-teman. Oke, apa tuh Kak Nadine? Nah misalnya seseorang ini ngejual narkoba Kak Ica, itu tuh nggak sah. Kenapa? Iya. Karena objek perdagangannya itu bertentangan dengan hukum. Karena Jadi, ilegal ya iya, teman-teman. benar. Narkoba itu ilegal, jadi nggak bisa. Gak bisa diperjualbelikan. Jadi itu statusnya tidak sah ya Kak Tidak Nadine? sah, tidak boleh, Oke, tidak boleh diperdagangkan gitu. teman-teman. Oke, sekarang aku punya contoh kasus yang sah. Pasti teman-teman nanya dong. Tadi kan Kak Nadine menyebutkan yang tidak sah. Lalu apa sih yang sahnya? Nah, contohnya seperti ini. Jika perusahaan menjual lisensi software, nah itu sah teman-teman, karena objeknya itu berupa hak kekayaan intelektual yang diakui. Begitu teman-teman. Oke. Jadi dalam jual beli itu harus sah ya. Harus sah. Jadi kalau misalnya Gitu. ilegal, otomatis itu nggak bakal sah teman-teman. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini adalah subjeknya itu adalah pelaku, terus objeknya itu adalah barang. iya bisa barang, jasa, atau hak yang diperjualbelikan teman-teman. Nah keduanya ini harus sesuai dengan aturan hukum supaya transaksinya sah. Oke guys, gak kerasa ya kita sudah ngobrol panjang lebar ya. Gak kerasa udah di penghujung waktu. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga juga tadi apa aja yang kita sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf ya apabila ada kata yang salah atau perbuatan yang salah, mohon dimaafkan karena kita sama-sama masih belajar ya guys. Boleh kasih saran dan komentar yang positif untuk kita supaya belajar ya. lagi gitu. Udah. Oke, see you teman-teman.